dari baru jari tuh ngelewatin kabut-kabut itu set ke arah depan aku, terus aku cuma kayak ngelongo di mimpi aku tuh kayak, terus dia senyum. Aku mimpi. Abis itu aku bangun jam 2. Nah, abis itu aku bangun langsung bangun kayak ngerasa janggal. Oh, masih di Rinjani loh, masih di Segara Anak. Pas aku bangun tuh aku sadar, ya Allah masih di Segara Anak ternyata. Dan kan kayak sempat bengong sih, kayak itu tadi mimpi apa ya, maksudnya kita kondisinya aku masih di Segara Anak terus aku dimimpiin itu, ini maksudnya pesan atau kayak gimana gitu kan. Tapi kayak aku gak mau berpikir panjang lagi karena teman aku juga udah tidur, gak mau ngebangunin, gak mau bikin gaduh juga kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo JPackers, kembali lagi bersama saya Ale, host Jejak Backpacker. Dalam podcast Jejak Backpacker Misteri kali ini, saya sudah kedatangan seorang narasumber yang pernah mengalami kejadian mistis di Gunung Rinjani pada tahun 2018 silam. Seperti apa cerita selengkapnya? Pantengin terus, jangan di-skip, jangan kemana-mana. Saya akan kembali setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya dan narasumber yang hobi mendaki gunung, yang akan menceritakan kisah misteri yang pernah dialaminya pada tahun 2018 silam. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelum itu, jangan lupa like, comment, and share di YouTube Jejak Backpacker. Tentunya subscribe dulu. Oke? Assalamualaikum Teteh Anissa. Selamat datang, selamat menikmati studio Jejak Backpacker yang ala kadarnya. Ini gunung di Jakarta. Gunung di Jakarta. Oke, Teh Anissa kan katanya punya cerita mistis ini ya, waktu pendakian ke Gunung Rinjani. Betul. Pada tahun 2018 lalu. Ya. Sebelum kayak yang saya dengar sebelum gempa ya, bencana gempa bumi di Lombok. Oke, bisa diceritakan kepada teman-teman di rumah Teh ceritanya. Jadi gempa bumi Lombok itu kan sekitar Agustus, awal Agustus, akhir Juli, awal Agustus itu kan. Nah, pas banget Juli aku berencana ke Gunung Rinjani sama teman-teman. Cuma kebetulan sampai sana pas sampai Sembalun, lewat Sembalun kan. Tiba-tiba teman-teman semua cancel, tinggal berdua doang. Karena kita udah sampai sana, jadi kita melanjutkan dengan emang persiapannya juga udah matang sih, karena emang kita juga tahu manajemen. Kalau harus berdua, akhirnya seberapa banyak kayak gitu semuanya udah di manajemenan baik. Ya udah kita akhirnya naik tuh 5 hari 4 malam. 5 hari 4 malam. Iya, berdua. Itu bawaannya udah lah pokoknya gitu. Udah gitu kan Rinjani baru ada air di Pelawangan kan. Hari pertama kita ngecamp dulu di pos 2 karena ini pendakian santai, jadi aku ngecamp dulu di pos 2. Kebetulan jalannya sore. Pas sampai pos 2 itu habis maghrib, jadi emang agak cepat sih jalannya, dari jam 5 sampai jam 7-an gitu udah nyampe pos 2. Kita di situ bermalam, terus di situ sih nggak ada hawa-hawa aneh ya, maksudnya kayak biasa aja, biasa aja karena emang kita juga aku sih khususnya aku emang udah dibiasain kalau kita masuk ke area hutan atau gunung itu pasti ibarat kata gue tuh sebagai tamunya gitu loh. Kita tuh jadi tamu, ya udah jadi kayak apa-apa permisi, apa-apa assalamualaikum, apa-apa ya pokoknya misi assalamualaikum gitu lah. Terus abis itu naik ke pos Pelawangan langsung, besok kan ke pos 3 terus ke pos 4 yang Pelawangan langsung. Situ nggak ada apa-apa lagi, maksudnya sampai summit nggak terjadi apa-apa dan kita juga sukses summit gitu kan. Aku juga susah summit, nggak ada cedera, nggak ada kejadian jatuh tanda-tanda apa gitu. Bener-bener nggak ada sama sekali. Mimpi pun nggak pernah belum di ya pokoknya nggak ada yang mimpi gitu ya. Iya, nggak ada yang aneh-aneh. Masih lancar-lancar aja semuanya gitu. Terus pas turun dari summit, jadi tuh kan kalau di Rinjani itu kan summit ada letter T ya, letter L, set gitu kan pas turun.
Jadi itu ada pohon-pohon kecil edelweiss, terus itu biasanya banyak monyet. Ya kan emang kalau di Rinjani itu identiknya banyaknya monyet ya kan, monyet-monyet kera buntut panjang gitu, ekor panjang ya, monyet ekor panjang itu. Kebetulan aku bawa makanan tapi di dalam tas. Nah kita istirahat sejenak sebelum kita turun ke campsite lagi. Si monyet minta makan, mereka pokoknya kayak ngegelesak-gelesuk, dan kebetulan kita itu karena santai jadi udah sepi, itu udah lumayan sepi Omale, jadi kayak ya udahlah, terus pengen ragu gitu loh mau ngasih. Terus kebetulan temen aku bilang jangan ngasih nih, soalnya emang sih kalau misal hewan udah sekali ngasih gitu kan, jadi kebiasaan emang sih nggak sama aku kebiasaannya, tapi kan takut sama pendaki yang lain kan, akhirnya ya tapi kasihan gitu kan, akhirnya kayak aku tuh kasih pengertian cuma kayak bahasa isyarat, aku nggak tahu di si monyet itu mengerti atau enggak, kayak ya maaf ya nggak bisa ngasih kayak gitu, kayak oh maaf banget deh kayak gitu kan. Terus kayak tapi dia tadinya kayak minta-minta jadi nggak agresif lagi gitu loh, maksudnya nggak cuma ngeliatin doang, jadi kayak nggak, pokoknya nggak ada sisi agresifnya di situ. Terus habis itu turun. Nah habis itu kita packing menuju ke Segara Anak. Nah di Segara Anak itu kita tuh nginep 3 hari 2 malam. Jadi malamnya 2 kali nih di Segara Anak kan. Pas turun Segara Anak, kita mancing, dapat ikan banyak banget. Jadi tuh 3 hari 2 malam kita makannya pagi, siang, sore, malam tuh udah ikan mulu deh gitu kan. Nah pas lagi menyuci piring malam-malamnya, tiba-tiba yang tadinya rame, ada banyak bule, ada banyak teman-teman gitu kan, sepi tiba-tiba mengalih. Jadi kayak terang bulan, pas banget bulan purnama itu terang bulan, terus danaunya tuh tenang banget, emang danaunya tenang sih, nggak ada gitu. Terus baru jarinya juga kayak tenang banget, terus itu malam cerah banget bener-bener. Aku nyuci piring di 8 malam. Kalau teman-teman tahu tuh ke arah Senaru, dari arah Sembalun yang turunan ke arah Sembalun kan ada pijakan batu ya, yang nyeberangin danau itu. Nah aku cuci piring di situ, memang bersih-bersihin, ngebasuh-basuh pakai air, gak lama itu kabut turun, gitu, bener-bener kayak datangnya tuh dari air gitu loh, dari ujung sana langsung gitu. Nah aku di situ kondisinya cuma pakai kemeja, maksudnya emang malam. Di situ aku belum pakai jaket karena emang habis di dapur kan hangat ya, belum ngerasa dingin gitu kan. Di situ kaki aku dingin, tapi badan aku bener-bener hangat banget om. Bener-bener kayak ya nggak ngerasa merinding kayak gitu tuh, nggak ada sama sekali kan. Terus sudah tuh cuci piring biasa aja, aku nggak ngerasa, maksudnya aku tetap positif thinking aja, nggak bakal ada apa-apa lah pokoknya ya gitu ya, namanya juga di gunung mah pasti ada, cuma akunya tetap berusaha untuk positif thinking. Enggak lah, pokoknya aku udah permisi kok, udah bismillah aja. Pas balik aku sempat main tuh sama teman-teman kan, main kartu, main Uno kayak gitu. Tidurlah kita. Malamnya aku mimpi aku nyuci piring di tempat yang tadi. Bener-bener bawa piringnya tadi, aku kan ingat gitu ya, aku bawa piring yang tadi masih bekas ada ikan-ikannya gitu. Cuci piring terus gak lama aku mau lihat ke atas, itu bulan purnama, terus gak lama kabut datang lagi, serut gitu. Nah aku merinding. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Kayak reka ulang gitu loh. Reka ulang ya. Terus gak lama dari kabut-kabut itu, pelan-pelan gitu, ada sesosok kayak putri, kayak ratu gitu loh, kayak ratu. Pokoknya kayak cantik banget, pakai selendang gitu. Kalau misalnya mungkin kalau teman-teman tahu perawakannya kayak Dewi Ratu Pantai Selatan gitu. Iya, kayak Nyi Roro Kidul seperti ada lukisan. Mirip-mirip kayak gitu, pokoknya pakai ada selendangnya, ada itunya, pokoknya kayak orang putri atau ratu dari kerajaan yang benar-benar besar banget di situ. Itu pas banget datangnya dari Barujari. Dari Barujari tuh ngelewatin kabut-kabut itu set ke arah depan aku, terus aku cuma kayak ngelongo di mimpi aku tuh kayak, terus dia senyum. Aku mimpi. Terus dia senyum manis gitu loh, gitu doang. Terus aku tuh kayak di situ entah kenapa di mimpi aku nggak kebangun, nggak kenapa, jadi kayak tenang aja gitu bawaannya, kayak
kayak sambutan hangat gitu, dan di situ aku benar-benar nggak ngerasain ada ancaman atau apa gitu. Maksudnya kan biasanya kalau mimpi kan ada peringatan atau apa gitu kan, ini tuh kayak beliau tuh masih kayak senyum, kayak welcome gitu loh di situ. Abis itu aku bangun jam 2. Abis itu aku bangun langsung bangun kayak ngerasa janggal. Oh masih di Rinjani loh, masih di Segara Anak. Pas aku bangun tuh aku sadar, wah ya Allah masih di Segara Anak ternyata. Dan kan kayak sempat bengong sih, kayak itu tadi mimpi apa ya, maksudnya kita kondisinya aku masih di Segara Anak terus aku dimimpiin itu, ini maksudnya pesan atau kayak gimana gitu kan. Tapi kayak aku gak mau berpikir panjang lagi karena teman aku juga udah tidur, gak mau ngebangunin, gak mau bikin gaduh juga kan. Dan biasanya emang kalau aku pendakian itu kalau mengalami hal mistis dibawa sampai turun ke bawah kan, nggak diceritain atau apapun gitu. Ya udah, terus udah tuh hari biasa aja mimpinya. So aku ngulangin lagi dong, maksudnya mancing lagi, terus sempat ke air terjun yang air panas yang bukan konon sih, emang kejadiannya banyak di situ yang meninggal. Yang bule-bule suka tiba-tiba nyebur terus hilang, terus ada yang meninggal tiba-tiba. Itu aku ngeliat doang, maksudnya oh ini ada yang terjun, oh sempat dikasih tahu kan jam itu sama ada porter kan, kebetulan kan aku juga kenal beberapa porter yang ada di Indonesia. Terus itu jangan jauh-jauh ya, karena di situ rawan. Terus kita habis itu berendam air panas itu, dan di situ kita ngeliat banyak warga kaki Gunung Rinjani yang ada kalau di situ ada namanya air panas gitu, air kalak, ada kayak berdoa di situ, kayak ada apa ya, ritual agamanya gitu. Mereka pada pakai sarung putih. Oh iya, dari yang kotak-kotak gitu pada semua. Kita saling sapa gitu, mereka juga pada open gitu sama kita, sama wisatawan juga nggak aneh-aneh atau pada nggak negatif sama wisatawan juga. Di situ aku tetap nggak merasa apapun. Aku nggak tahu karena aku kurang peka atau kayak gimana, aku bener-bener kayak positive thinking aja setiap perjalanan gitu kan. Jadi kayak mungkin di situ janggal sebenarnya, tapi aku kayak nggak, yaudahlah, namanya juga di gunung gitu kan. Nah pas malam aku tidur lagi kan, dan mimpi itu terulang sama persis dari aku ngebawa piring-piring, terus temen aku nih cuci piring ya gitu, kata-katanya dia tuh bener-bener sama. Terus yaudah aku cuci piring ke tempat yang sama, duduk di batu yang sama, terus bulangnya tetap sama, purnama, kayak kejadian mimpi tuh semuanya keulang lagi. Mimpi hari pertama itu dan ketemu sosok beliau yang cantik cerita itu lagi, putri atau ratu itu tadi ya. Kayak beneran dia datang menyambut yang sama, menyambutnya sama, terus senyum juga kayak gitu-gitu. Terus sempat kayak ya udah, aku tetap menerima aja gitu. Itu hangat banget, kayak aku tuh ngerasa dipeluk. Itu suasananya bener-bener yang harusnya nenek kabut ya. Kemarin pasti kan dingin ya. Ini aku hangat gitu. Pas di situ, pas di mimpi itu aku bener-bener nggak kenapa-napa gitu. Terus pas pulang, pas nyampe rumah, aku turun kan, langsung turun. Pas sampai ketemu sama teman-teman aku yang dari Lombok gitu kan, aku ceritain tuh. Temenku nggak ngerasain apapun pas kita lagi Rinjani. Aku ceritain, gue mimpi ini ketemu sama sosok kayak gini. Seriusan nih, ya Allah, beneran nih, itu Dewi Anjani. Rata-rata warga sama temen-temen aku yang aku ceritain itu, seriusan, itu Dewi Anjani. Kan itu ratunya Gunung Rinjani, itu Dewi Anjani. Iya, datangnya dari mana? Dari bawah Baru Jari gitu kan, dari gunung. Itu kerajaannya, kata dia gitu, itu kerajaannya bener-bener. Jadi kayak terus kamu pernah digangguin kera nggak, apa kayak gimana gitu kan. Sempat ada interaksi sama kera gitu kan, tapi keranya marah atau gimana? Enggak. Wah kamu ibaratnya disambut itu enggak kayak gitu. Itu kera-kera itu kayak prajuritnya Dewi Anjani kayak gitu.
kayak katanya sih aku baca-baca di Google juga katanya ada sosok Hanumannya di situ kan. Terus sama Dewi Anjani, pokoknya ada tokoh-tokoh mitologi yang emang kita percaya dari dulu banget gitu kan, dari sama apalagi sama warga Sembalun atau warga kaki Gunung Rinjani kayak gitu ternyata Om. Terus gak lama itu aku pulang kan ke Jakarta. Pas aku buka pas baru duduk, akhirnya pulang ke rumah, nonton TV, lihat berita Gunung Rinjani gempa. Jadi kayak, why gitu, kenapa gitu, kayak aku merasa kayak, ini apaan ya, ini kayak pertanda, iya gitu si Dewi Anjani kayak ngasih pesan gitu iya. ya. Aku mungkin terlalu pede ya, maaf mungkin untuk teman warga-warga Rinjani, maksudnya ini yang aku alami, cuma nggak bisa dipungkirin emang kayak gitu ya, nyatanya dapet mimpinya seperti itu. Terus sempet, tapi bener-bener sampai sekarang tuh aku inget banget gitu cantiknya, wah Om. Bener kayak di luar ini banget, di luar apa ya, di luar kepala gitu bisa ngalamin kejadian itu. Sampai rumah ada kejadian gempa lombok gitu kan, gak lama, nggak nyampe seminggu aku bergegas sama teman-teman buat ngasih pendonasi. Karena di situ aku mungkin ngerasa juga kan kayak udah waktu dikasih pertanda, terus keterikatan aku dengan warga-warga Sembalun dan warga Lombok sama teman-teman yang di sana, saudaranya udah banyak banget gitu kan, jadi kayak aku harus balik lagi ke sana. Akhirnya ya udah aku selama 3 bulan alhamdulillah waktu itu jadi relawan di Lombok, tepatnya di bawah kaki Gunung Rinjani di Sembalunnya itu. Di Sembalunnya. Pas banget di Sembalunnya, di TNGR, di resort ya, bikin kemah-kemahan gitu situ. Ya, ada teman juga yang waktu itu jadi relawan juga di Sembalun. Kalau saya waktu itu cuma mengantarkan ini aja, mengantarkan logistik sama pakaian-pakaian layak pakai seperti itu. Iya, terus pas lama lagi di Lombok itu gempa kan bener-bener banyak banget ya, hampir setiap hari itu kita ngerasain yang namanya gempa yang tinggi, yang atas skalanya rendah, yang skalanya tinggi, yang dekat, yang jauh gitu kan. Teriakan anak-anak kayak itu, aku tuh kayak ngerasa disuruh ngejagain warga situ loh. Kayak malam-malam tuh setelah itu tuh aku sempat mimpi lagi, pas lagi di bawah kaki Gunung Rinjani itu aku mimpi lagi, aku naik Gunung Rinjani lagi, mimpinya aku naik gunung lagi. Tapi pas kebangun aku emang lagi masih di Lombok dan masih di bawah kaki gunung dan masih jadi relawan gitu. Jadi kayak sampai sekarang gitu. Jadi pokoknya sama warga Lombok sih jadi kayak ada keterikatan gitu. Ya udah, ini chemistry-nya udah banget ya. Apalagi sama warga-warga Sembalun gitu sih, jadi yang aku tercengang banget itu yang ketemu anugerah lah ya, seperti yang dapat mimpi seperti itu. Mungkin ya kita anugerah tersendiri yang didapat. Ya apa benar itu Dewi Anjani atau mungkin apa ya, kayak mungkin sosoknya mirip-mirip, atau emang benar atau bukan, atau ya. Tapi selama Teh Anissa menjadi relawan di Rinjani itu pernah kayak menolong korban yang meninggal kena ketimpa reruntuhan bangunan atau yang lainnya seperti itu? Kebetulan sih kalau yang reruntuhan gitu udah nggak terlalu udah pas kita kesana pas Sembalun udah mulai guncangannya nggak terlalu besar yang di Sembalun, malah yang ada di Lombok Utara yang besarnya kan sampai benar-benar hampir semuanya rata sama tanah gitu. Kebetulan relawan waktu itu juga banyaknya di utara dibanding di timur di Sembalun itu, jadi kita tetap di timur biar ngayomin yang ada di sini, yang media sama relawan kebanyakan di utara, udah biarin aja di utara, kita tetap di timur. Nah, JPKers, itulah tadi pengalaman mistis yang dialami oleh Teh Anissa pada tahun 2018 lalu. Pengalaman yang sangat luar biasa, membuat
merinding siapapun yang mendengarnya. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker, subscribe, like, comment, and share. Tinggalkan komentar yang sopan, karena Anda sopan, kami pun segan. Dan jangan lupa kalian subscribe juga channel Catatan Teh Anissa. Link ada di bawah. Sampai jumpa di konten-konten kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Teh Anissa, terima kasih sudah berkunjung ke Jejak Backpacker.